Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Fajar Purba dengan NIM 1123111071. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman STMM. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa topik. Yang pertama, strategi operasi di era digital, lalu peran forecasting lanjutan, dan yang terakhir, strategi quality control terhadap variabilitas cepat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi operasi era digital. Dengan pertanyaan kunci, bagaimana strategi operasi harus berubah untuk menghadapi variabilitas supply chain 4.0? Berdasarkan jurnal Strategi Manajemen Operasional dalam menghadapi disrupsi industri 4.0, studi kasus pada perusahaan manufaktur di Indonesia menyatakan, strategi operasi harus bertransformasi dari pendekatan konvensional menuju manajemen operasional digital yang adaptif dan kolaboratif. Perusahaan manufaktur perlu mengintegrasikan teknologi seperti IoT, AI, dan sistem otomasi untuk menciptakan efisiensi, mengoptimalkan rantai pasok, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan. Transformasi digital melalui integrasi AI, IoT, Big Data, dan otomasi sangat penting bagi perusahaan yang ingin menerapkan industri supply chain 4.0. Lalu yang kedua ada pergeseran dari efisiensi statis ke agility dan keputusan real time. Berdasarkan analisis literatur tentang perkembangan konsep manajemen operasi dalam industri modern, menyatakan integrasi lean dan agile operation menghasilkan sistem agile yang efisien sekaligus responsif terhadap ketidakpastian pasar dan gangguan rantai pasok global. Selain itu, orientasi green supply chain dan circular economy memperkuat daya saing sekaligus memastikan keberlanjutan jangka panjang. Berikutnya, kolaborasi lintas fungsi dan budaya organisasi yang adaptif. Strategi operasi harus bertransformasi dari sekedar efisiensi teknologi menjadi kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin. Pendekatan operasi kini berfokus pada agility, human-centric, design, dan digital sustainability, di mana teknologi seperti AI atau IoT, blockchain, dan big data digunakan untuk memperkuat pengendalian manajemen, efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan secara real time. Organisasi dituntut membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika pasar melalui digitalisasi proses dan budaya kerja yang kolaboratif. Adapun trade-off yang dapat kita identifikasi, ada efisiensi yang berhadapan langsung pada kompleksitas teknologi, ada otomasi yang berhadapan langsung terhadap kesiapan SDM atau sumber daya manusia, dan ada kecepatan adaptasi yang berhadapan langsung terhadap keamanan data perusahaan. Dapat kita simpulkan dari strategi operasi di era supply chain 4.0 harus cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan. Keberhasilan bergantung pada keseimbangan antara teknologi, manusia, dan tata kelola data untuk menciptakan rantai pasok yang tangguh dan responsif. Baik, berikutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang forecasting. Dengan pertanyaan, model forecasting apa yang paling efektif dalam memprediksi demand yang sangat volatil? Di sini ada model machine learning dan AI based atau AAN, random forest, SVM, LSTM, dan hybrid model. Dalam jurnal Implementation of Machine Learning to Increase Productivity in the Manufacturing Industry, model forecasting yang paling efektif untuk memprediksi permintaan yang sangat volatil adalah model berbasis machine learning, khususnya random forest, RF, super vector machine, SVM, dan long short-term memory, LSTM. Model-model ini mampu mengenali pola non-linear, dinamika waktu, serta fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi dengan metode konvensional. Dengan pendekatan hibrida yang menggabungkan beberapa algoritma, terbukti memberikan hasil paling akurat dan stabil karena mampu menyeimbangkan kemampuan analisis tren jangka panjang dan variasi jangka pendek. Lalu ada pengukuran akurasi. Di sini ada MAE, RMSE, MAPE, dan R2. Di sini dapat kami jelaskan bahwa MAE atau Mean Absolute Error
adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. MME digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi. Lalu ada RMSE, Root Mean Squared Error, adalah akar kuadrat dari rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi. Lalu ada MAPE atau Mean Absolute Presentasi Error, adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi dibagi dengan nilai aktual. MAPE digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi dalam bentuk presentasi. Dan yang terakhir ada R2 atau R-squared, adalah koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model forecasting dapat menjelaskan variasi data. R2 berkisar antara 0 dan 1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model forecasting lebih baik. Lalu ada fill rate dan mean absolute lateness. Fill rate adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sistem untuk memenuhi permintaan pelanggan. Fill rate dihitung sebagai persentase dari permintaan yang dapat dipenuhi dari stok yang tersedia. Lalu ada mean absolute lateness, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur rata-rata keterlambatan pengiriman suatu sistem. MAL dihitung sebagai rata-rata dari selisih antara waktu pengiriman aktual dan waktu pengiriman yang diharapkan. Di sini ada Random Forest Algorithm in Machine Learning. Ada training data dari tree 1, tree 2, dan tree T yang saling terhubung menjadi satu. Kesimpulan dari forecasting. Yang pertama, model forecasting berbasis AI, adaptif, dan big data paling efektif menghadapi permintaan volatil. Model hibrida memberikan prediksi stabil, presisi, dan real-time mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat. Model forecasting yang paling efektif dalam memprediksi permintaan yang sangat volatil adalah model prediktif berbasis kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin atau machine learning yang mampu menganalisis data besar secara adaptif dan real-time. Algoritma seperti Artificial Neural Network atau ANN, Random Forest Super Vector Machine atau SVM, dan Long Short-Term Memory LSTM terbukti unggul karena dapat mengenali pola non-linear dan musiman serta fluktuasi jangka pendek yang sulit ditangkap oleh materi statistik konvensional. Dengan demikian, efektivitas forecasting di era supply chain 4.0 sangat bergantung pada kemampuan model dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar, memanfaatkan data real-time, serta mempertahankan akurasi dan stabilitas prediksi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Baik, berikutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang statistical quality control. Dengan pertanyaan kunci jenis control chart yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses kecil dan cepat. Yang pertama ada XR chart untuk data variabel, dimensi, dan berat. Dapat dijelaskan bahwa XR chart adalah grafik menunjukkan data rata mean dari sampel-sampel yang diambil dari proses produksi. X-bar chart digunakan untuk memantau apakah proses produksi berada dalam kontrol atau tidak. Lalu R-chart, grafik ini menunjukkan rentang range dari sampel-sampel yang diambil dari proses produksi. R-chart digunakan untuk memantau variasi dalam proses produksi. Lalu ada P-chart dan U-chart. P-chart atau proporsi chart digunakan untuk memantau proporsi chart dalam proses produksi. P-chart menunjukkan proporsi cacat dalam sampel-sampel yang diambil dari proses produksi. Dan U-chart digunakan untuk memantau tingkat kejadian cacat dalam proses produksi. U-chart menunjukkan jumlah cacat per unit dalam sampel-sampel yang diambil dari proses produksi. Lalu ada sensitif terhadap variasi kecil dan mendeteksi penyimpangan isi. Sensitif terhadap variasi kecil dan mendeteksi penyimpangan ini adalah karakteristik dari grafik kontrol atau CUSUM, Cumulative Sum, dan EWMA, Exponential Weighted Moving Average. Dapat dijelaskan bahwa CUSUM adalah grafik kontrol yang sensitif terhadap variasi kecil dan dapat mendeteksi penyimpangan dini. CUSUM menghitung jumlah kumulatif dari perbedaan antara nilai aktual dan nilai target. Sedangkan EWMA, Exponential Weighted Moving Average, adalah grafik kontrol yang juga sensitif terhadap variasi kecil dan dapat mendeteksi penyimpangan dini. EWMA menghitung rata-rata bergerak yang diberi bobot eksponensial. Berdasarkan jurnal analisis pengendalian kualitas pada proses produksi komponen kursi,
disusun menggunakan metode statistical process control atau SPC. Jenis control chart yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang sangat kecil namun cepat adalah peta kendali atau proportion control chart. Peta kendali ini sensitif terhadap perubahan kecil dalam proses proporsi cacat, sehingga efektif untuk memantau kestabilan kualitas produksi dan mendeteksi penyimpangan proses secara dini. Bisa dilihat di sini ada peta kendali atau control chart di mana upper control limit adalah titik paling atas atau titik maksimal dari pengendalian kualitas, dan lower control limit adalah titik batas minimal dari kualitas tersebut. Penerapan digital control chart integrasi ke sistem statistical process control atau SPC berhasil real-time monitoring. Yang kedua, ada data dikumpulkan otomatis melalui sensor mesin. Lalu ada visualisasi grafik digital dengan peringatan otomatis, UCL dan ECL jika terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas proses pengendalian kualitas. Kesimpulannya, strategi operasi digital adaptif dan kolaboratif seperti AI dan Big Data untuk akurasi tinggi dan quality control SPC digital yang responsif. Pada supply chain 4.0 menuntut keseimbangan antara teknologi, manusia, dan keberlanjutan untuk operasi yang efisien, tangguh, dan berdaya saing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.